Ada kosong lah. Ada air atau enggak? Gak ada air kan kosong. Baik. Ada TV atau enggak? Gak ada TV dong. Baik. Nah, ini pemikiran secara akal sehat, secara nalar. Jadi dalam keadaan kosong, ini air dari mana ini? Nah, Ini pertanyaannya. Apakah ada jet pump di sana? Apa ada jet pump? Alimut ongos. Air ini datangnya dari mana? Itu aja pertanyaannya. Yang nggak usah merubah, langit kan udah ada, nggak usah ke situ. Oh iya, sekarang terperinci dalam 6 masa itu masa pertama menciptakan. Bumi dalam keadaan kosong, artinya tidak ada air, tidak ada air. Jangan Nah, ini air dari menyimpulkan, mana? Bang. Air dari mana ini? Iya, air dari mana? Ya, airnya itu sama seperti ini. Kalau di situ abang memaknai kosongnya itu benar-benar sampah, tidak mungkin di situ ada langit, bang. Loh, di sini kan langit sudah tercipta. di situ sudah Langit sudah ada. Makanya Langit karena sudah langit ada, itu bumi sudah dicipta, ada. Artinya Langit sudah ada, Ya. bumi sudah ada di situ. makanya karena langit di situ sudah tercipta, makanya kata kosong di situ jangan dimaknai benar-benar kosong begitu loh. Terus makna kosong di situ apa? Makna Ada kosong air di situ gitu? artinya memang Ada air. belum sempurna penciptanya itu. Api ada nggak api? Api ada nggak api? Api di situ. Jadi begini bang, Api ada nggak api? Api. ketika Api. langit dan bumi itu diciptakan, Api ada tidak api? Api. di Api. hari-hari selanjutnya, Api. Api ada tidak api? Gue ditanya api, ada Api. nggak tuh? Ditanya nggak api? Api ada nggak? Ya untuk apa? Pertanyaan abang untuk apa? Bertanya seperti itu. Bukan untuk apa, yang saya tanya ada atau tidak api? Iya, hubungannya sama penciptaan apa? Saya tanya ada atau tidak api? Iya, hubungannya apa coba? Ada atau tidak api? Hubungannya apa? Ada atau tidak api? Lah iya, hubungannya apa sama api? Nggak ada hubungan, baik nggak ada hubungan. Api ada tidak? Iya, hubungannya apa sama langit dan bumi api itu? Ada atau tidak api? Iya, sederhana padahal begitu loh. Kan di situ ada kata berbentuk Lah, juga. pertanyaan gua sederhana nggak itu? Api ada atau Oh iya, tidak? jawaban Sederhana saya nggak juga pertanyaan sederhana gua? tadi di situ. Sederhana nggak pertanyaan gua? Api ada atau tidak? Kalau di situ langit dan bumi sudah diciptakan, lalu di situ dikatakan sudah ada air, ya udah. Nggak ada air, nggak ada, nggak ada. air. Jangan bohong, jangan bohong. Nggak ada usah air, bohong lu. nggak usah bohong. Iya, saya bacakan ya. Bumi belum Baik. berbentuk, bumi belum berbentuk dan kosong. Ya, Heeh. ya coba diresapi dulu bang, pelan-pelan ya. Baik, saya resapi. Gelap gulita. Coba abang bayangan, kalau memang di sini kosong, sekosong-kosongnya itu, cuma di sini sudah dikatakan ada gelap gulita. Betul, gelap Iya. gulita karena memang Artinya matahari belum begini ada. loh, Bang. Artinya kata Artinya kosong belum di ada. situ, artinya kata kosong di situ jangan dimaknai seumpama yang dipikirkan abang begitu loh. Baik, so, diumpamakan dipikirkan siapa ini kosong ini? Iya, kan kalau abang kan memikirkannya kan kata kosong di situ kan benar-benar hampa, benar-benar tidak ada apapun begitu loh. Tapi di sini kan sudah dijelaskan ada gelap gulita, ada langit. Ya. Artinya kalau di kalimat selanjutnya dikatakan di situ sudah ada air. Oh, nggak ada air, nggak ada, nggak ada, nggak ada air, nggak ada kosong, Nggak ada air. nggak ada. Roh Gak Allah, usah bohong lu. roh Allah Nggak ada. melayang-layang di atas permukaan air. Kok nggak ada? Nah, air dari mana itu? Airnya dari mana itu? Gelap gulitanya sama langitnya dari Air mana? dari mana? Gelap Gelap gulita gulitanya malah wajar itu dari mana? karena belum ada yang namanya matahari. Ya, Wajar. gelap gulitanya sama langitnya dari mana? Ya itu kan wajar, belum ada matahari. Iya langit, kalau langit oke, kalau gelap gulitanya karena belum ada matahari. Kalau langitnya dari mana? Baik. Baik, sekarang gelap gulita itu dari mana menurut ente? Loh iya tadi kan abang bilang karena belum ada matahari. Nah, Nah betul. sekarang saya tanya langitnya dari mana? Oh, udah diciptakan itu sama Allah langitnya. Loh makanya justru itu artinya kan di sini ketika di sini dikatakan kosong maknanya Bukan apa? bukan artinya benar-benar seperti yang abang bayangkan, bukan seperti itu bang. Nah, baik seperti yang ente bayangkan seperti apa kosong di situ? Oh simple sederhana yang saya bayangkan artinya di sini memang ketika langit dan bumi itu sudah diciptakan, memang Tuhan di hari-hari selanjutnya. Oh, nggak ada hari-hari selanjutnya, jangan masuk di sini aja, masuk di sini. Jadi berdasarkan dia, jangan berdasarkan pemikiran kita. Jadi berdasarkan pemikiran apa kita menafsirkan ayat ini? Dia sendiri tidak bisa jawab kan?
Nah, Nggak bisa ketika dia mengatakan Paling bumi nggak dalam begini loh, keadaan Bang. gelap gulita, sebentar bos ya. Ya. Bumi dalam keadaan gelap gulita, wajar gelap gulita. Kenapa? Karena matahari memang belum ada. Pertanyaan saya ini, kenapa sampai roh Allah melayang-layang di atas air, sementara airnya itu belum ada? Itu pertanyaan sederhana loh itu. Dari mana air ini? Bumi dalam keadaan kosong. Kosong itu artinya apa sih kosong? Melompong. Tidak ada apa-apa di situ. Tapi kenapa air ada? Ini yang nulis firmannya salah atau gimana ini? Apa tidak dapat bimbingan dari Roh Kudus? Dapat bimbingan dari Roh Kardus atau gimana? Pemikiran abang aja yang membayangkannya itu keliru. Baik, sekarang pemikiran ente aja. Pemikiran ente. Pemikiran gua salah. Pemikiran ente sekarang. Iya, Kita uji sama-sama pemikiran. Kalau logisnya begini aja bang, kalau di kosong itu harus dimaknai yang abang bayangkan. Kenapa harus ada langit? Kenapa harus Baik. ada gelap gulita? Tidak bisa yang saya bayangkan. Menurut ente aja. Bayangkan ente, menurut ente seperti Iya, apa? kan saya ikut apa yang abang bayangkan nih. Abang bayangkan kan kosong di situ kan benar-benar kosong, tidak ada apapun gitu. Tidak ada keberadaan apapun kan begitu yang abang Betul. bayangkan. Betul. Ya menurut ente kosong di situ apa? Ya faktanya di sini yang kita lihat di sini dikatakan kosong, tapi sudah ada gelap gulita, sudah ada Ya. langit. Artinya kan kalau di kalimat selanjutnya dikatakan sudah ada air, kita Oh nggak ada air, nggak ada, nggak ada air, nggak ada, nggak usah bohong, nggak ada air, Gak usah bohong. nggak ada, nggak ada, Nah nggak itu ada air, air dari mana? Kan gak ada penciptaan air itu. belum ada. Kecuali kalau kata-kata dari awal mengatakan Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta alam semesta beserta isinya, kami percaya di situ. Karena isinya itu mencakup yang namanya air. Tetapi di sini ayatnya dijelaskan kalau bumi dalam keadaan kosong. Artinya ketika bumi dalam keadaan kosong itu belum ada apa-apa sama sekali, belum ada apa-apa. Nah, pertanyaan dia tadi gelap. Kenapa harus ada gelap? Ya karena wajar. Memang karena belum ada yang namanya matahari. kalau ada air, Pertanyaannya bukan itu. Baik, kenapa? Ya kalau ada air wajar juga bang. Oh nggak wajar, karena dalam keadaan kosong. Keadaan Tadi kosong. abang bilang Kan ada gelap kosong gulita, itu. ada gelap gulita wajar. Enggak, betul. Karena Oh, menurut kan ente ada gelap gulita wajar atau tidak di situ? Wajar atau Saya tidak? ikut abang, saya ikut Lah, penjelasan saya ikut pemikiran ente sekarang. Oh iya, Ente tadi tapi ikut kan- pemikiran gua, kan sekarang saya gua ikut pemikiran ente. Wajar tidak ketika dalam keadaan kosong ada samudra itu gelap gulita? air, bodoh. Jadi begini ya, tadi kan abang bilang Bahasa kasih, santai dong. Gimana sih ente? Pakai bahasa kasih? siapa yang pakai bahasa Santai kasih? dong. Siapa? Kalau kasih kenapa? Siapa? Yesus Saya jadi dari tadi nggak akan menghujat loh bang, tidak mengeluarkan kata-kata. Iya, tidak menghujat tapi ngeyel. Ayo ngeyel-ngeyelan sama gua. Sampai Karena kiamat begini, kurang Bang. 2 hari lu gua jabanin. Kalau kita berbicara kitab suci, Ya jabar terus. yang namanya kitab suci, masa kita membahas kitab suci kita harus mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantas kan begitu. Nggak ada yang melakukan bahasa kasar. Tadi siapa tuh? Nggak ada yang melakukan bahasa. Paling nggak begini bang, yang saya tekankan. Tadi kan bilang gini. Enggak, jangan melemparkan ini ke sini Iya. aja, ke air aja, ke air aja. Air aja kayak. Jangan ikut campur semua, jangan ikut campur. Dewa mau ngeyel-ngeyelan sama dia, jangan ikut campur. Paling nggak Semua. begini bang, segimanapun pemikiran yang dan abang bayangkan, paling nggak Bible itu menjelaskan hari pertama menciptakan planet, hari kedua menciptakan planet. Jadi bukan klaim kosong bang, langit dan bumi dalam nama, tapi katanya terperinci tapi tidak bisa dijelaskan. Baik, saya tidak bisa menjelaskan soal Al-Quran. Selesai ya, sudah ya. Kita jelaskan Bible. Kita jelaskan Bible. Ini air dari mana ini? Kan Air saya dari tadi mana? Sudah menjelaskan kosong di sini itu bukan seperti apa yang abang bayangkan. Baik, Saya seperti hanya yang bisa ente menjelaskan. bayangkan kosongnya ini seperti apa? Ya, Seperti yang saya ente hanya bayangkan. bisa menjelaskan apa yang saya ketahui. Di luar yang saya tidak ketahui, saya tidak ingin menambahkannya, bang. Baik, bengkokkan bang, bengkokkan ayat ini bang. Bengkokkan ayat ini nanti biar Iya, kami yang kalau meluruskan. saya sederhana, bang. Saya hanya melihat di situ sudah ada langit, sudah ada gelap gulita. Artinya kalau dikatakan di ayat selanjutnya ada air. Kau nggak ada air, nggak ada air, nggak ada Kamu dalam gimana keadaan sih? kosong. Kamu baca di Nggak ada ayat air, tiga, Bang. Bung. Iya, nggak ada air ya, Ikhwan Pila ya. Dia sudah berbohong di sini untuk mempertahankan kebohongan dia itu. Ternyata dia harus berbohong, air pun sudah ada. Dan ternyata di sini kata-katanya bumi dalam keadaan kosong, ya. Bumi dalam keadaan kosong.
Pertanyaannya, air itu datangnya dari mana? Iya, saya sudah berjuta kali loh menjelaskan. Kamu tahu nggak Saya berjuta kali juga. Abang kan tidak mau. Sebentar ente, sebentar, biar gua ngeyel-ngeyelan sama dia ya. Daripada air itu di Sebentar. mana? Apakah di bumi? Hah? Gimana? Kedan air itu kamu di mana? Apa sih? Ente nanya ke siapa? Sama kamu, sama yang kamu orang pintar. Iya, Oh kenapa? baik, orang pintar. Kenapa? Baik. Ke siapa maksudnya? Ke saya? Iya, Ke saya? di mana enggak? Baik. Itu di bumi enggak? Posisi air itu. Baik. Nah. Posisi air di bumi posisi air. Bumi belum berbentuk dan kosong, berarti air Kosong. tidak ada di bumi. Tidak ada. Ah, Terus? Ya? gelap gulita menutupi samudra raya. Apa yang dimaksud dengan samudra? Samudra Raya. Dijelaskan nggak di sini ada air? Apa yang dimaksud dengan samudra? Jelaskan dulu. Dijelaskan nggak di sini di samudra ini ada air? Samudra itu tahu nggak kamu? Tahu. Tahu. Nah, apa? Tahu samudra. Nah itu di situ dijelaskan nggak ada Tahu air. nggak, kan? Samudra itu tahu nggak arti samudra? Iya. Apa arti samudra menurut ente? Apa samudra itu? Coba. Iya, coba menurut ente apa samudra itu? Kamu sekarang tapi kamu mengklaim. Makanya baca. Baik, saya baca ulangi lagi ya. Kamu Pada mulanya, ini kembali ke persoalan baru ya. Kembali ke persoalan baru. Baik, sebentar. Tongor kamu. Bahasa kasih. Biasa aja dong. Gimana sih? Kamu harus digas. Biar Yo pintar. digas, silakan gas Pak. Berani nggak open cam Pak ngegas saya Pak? Coba. Punya keberanian nggak? Belum berbentuk dan Nah. kosong. Iya. Gelap gulita menutupi samudra Nah. raya. Baik, di sini Pak dijelaskan bumi dalam berbentuk dan kosong. Ini Nah. pertanyaannya jadi dua lagi Pak. Kenapa di sini ada samudra raya Pak? Nah. Sementara bumi dalam keadaan kosong. Berarti pencipta samudra udah ada di sini. Ya, belum ada Pak, belum. Ini- Apabila ketika Bapak mengatakan bumi dalam keadaan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, artinya ini samudra raya ini dapat dari mana juga? Jadi dua pertanyaannya sekarang. Nah, apa yang dimaksud dengan bumi belum berbentuk dan kosong? Artinya bumi itu belum berbentuk seperti bulatan seperti sekarang. Masih belum berbentuk, masih menyatu dengan yang namanya tidak ada bentukannya, begitu Pak ya, karena belum berbentuk sama sekali. Nggak Nah, datar. tiba-tiba ketika yang namanya Tuhan mengatakan bumi dalam keadaan kosong, Nggak datar samudra bumi. raya menutupi raya. Ini samudra dari mana lagi Pak? Sementara Nggak datar bumi dalam bumi. keadaan kosong belum berbentuk. Apakah bumi Samudra- apa bulat? Tapi kamu bilang datar bumi. Lah, sekarang begini Pak, di sini kan dijelaskan Pak, dijelaskan. Kalau kamu bumi belum berbentuk dan kosong, ya kan? Kalau sekarang bumi bukan. belum berbentuk dan kosong, artinya itu bumi itu bentuknya masih berantakan, belum dibentuk. Nah, kenapa di sini ada samudra raya? Samudra raya. itu Samudra apa? raya. Samudra raya itu Pak, boleh dibilang dikatakan kalau Bapak mengartikan itu adalah lautan, itu salah. Samudra raya di sini maksudnya alam semesta Pak. Aduh. Aduh, kenapa Pak? Kenapa harus aduh Pak? Makanya kamu belajar. Nah ini makanya saya bertanya. Dia bertanya makanya. Saya bertanya ini. Sekarang kutanya sama kamu. Agamamu apa? Islam. Islam. Baik, saya tanya ke Bapak, agama Bapak apa? Agama Kamu Islam. Bapak apa? Ya, Kristen. agama Bapak apa? Kristen, baik. Lanjut. Apa dasar kamu menerangkan Alkitab ini? Baik, apa dasar teman-teman Bapak menghujat ajaran kami, Pak? Kapan saya hujat ajaranmu? Bapak silahkan masuk ke komal-komal yang lain. Dasar kami menjelaskan ayat ini supaya tidak penyesatannya menyebar semakin meluas. Hah? Apa ada pelarangan, Pak? Apa ada pelarangan di dalam Islam untuk menafsirkan ayat yang lain? Baca Ya? Yohanes 1 itu. Nah, Yohanes 1. kamu menjelaskan itu. Baik, Yohanes 1 nomor 1 itu Pak sudah Pak.
Hah? Satu. Baik, Yohanes 1 nomor 1 pada mulanya adalah firman. Sebentar, Yohanes sebentar. 1 ayat 12. Tetapi Baik. semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Kapan Tuhan memberi kamu kuasa? Memberikan Anda dulu. Baik, saya tidak diberikan kuasa sama Tuhan. Kapan Tuhan memberikan kuasa kepada Bapak? Ketika saya percaya. Kamu percaya? Ketika saya percaya. Saya percaya yang tertulis di situ. Tadi kamu mengaku tidak diberi kuasa kan? Tidak diberi kuasa. Nah, Bapak selaku yang memberikan kuasa, memberikan penerangan kepada kami, Pak. Kamu Berikan penerangan kepada kami. katakan tidak diberi kuasa kan? Tidak. Berarti iblislah yang memberi kamu kuasa. Wih, bahasa kasih mulai. Ketika Bapak diberikan kuasa, yang memberikan kuasa siapa, Pak? Sebentar, Pak. Ketika Bapak diberikan kuasa, yang memberikan kuasa ke Bapak siapa? Allah sendiri. Ketika kami Allah percaya sendiri. adalah Ketika Allah, Bapak diberikan kuasa sama Allah sendiri, terus mengatakan kepada kami itu iblis. Ini kayaknya justru yang memberikan kuasa ke Bapak itu bukan Allah tapi iblis, Pak. Kenapa? Karena Bapak mengatakan saya ini iblis. Betul tidak, Pak? Diutus oleh iblis. Nah, Bapak diutus sama siapa? Kami diutus Allah karena kami Bapak percaya. diutus sama Allah. Tetapi kenapa Bapak bisa mengatakan kami tidak diberi yang namanya kuasa. Allah itu kasih? Yang namanya Allah itu kasih. Setuju ya? Kenapa tadi Bapak mengatakan kalau saya itu adalah iblis, Pak? Ya, kalau Kenapa memang mengatakan kami saya ini iblis? Berarti ya, jelas di sini yang mengutus Bapak itu bukan Allah, tapi yang mengutus Bapak adalah iblis, Pak. Karena Allah itu kasih, tidak mungkin mengatakan kata-kata kotor. kotor gimana? Ya itu Bapak menghina kami dengan mengatakan iblis apa maksudnya? Memang kamu iblis yang mengutus kami. Nah, berarti yang mengatakan ini utusan dari iblis, Pak. Jadi Mengutus iblis kami mengatakan iblis. Begitu, Pak. Kamu- Sedangkan saya ini manusia, Pak. Yang mengutus kamu itu iblis. Tahu nggak? Ya, kamu? baik. Nah, Baik, nggak apa-apa. Baik, nggak apa-apa. Yang mengutus saya iblis dan Kamu Bapak bukan dirasuki Allah. arwah iblis, Pak. Ya. Bapak dirasuki arwah iblis Kamu sampai Bapak itu benar-benar berani penyesat. mengatakan ke saya ini iblis. Kamu Mau penyesat kamu. cari ya kamu juga penyesat, Pak, yang mengatakan kalau Yesus itu adalah Tuhan, sementara Yesus adalah manusia. Bapaklah penyesat itu, Pak. Kamulah penyesat. Alasan Bapak bilang saya penyesat apa, Pak? Kamu tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Baik, saya mengakui Yesus itu manusia. Siapa di sini yang penyesat, Pak? Bapak atau saya? Ada ayatnya, Pak? Ada ayatnya, Pak? Kamu yang- Ondong bisa dibuka ayat-ayatnya? Bisa, boleh. Bisa. 1 Yohanes. 1 Yohanes berapa, Bang Dewa? 1 Yohanes 2 nomor 7 kalau tidak salah. 1 Yohanes 2 nomor 37. Kita buktikan, Pak, siapa yang penyesat. 2 nomor 37 ya tadi ya? Hati-hati congor moyo serah kurkam ini. Ya rekam aja. Ya, aku baca ya. Ketika mereka mendengar Oh, salah. Oh, salah. Salah. Yang mana tuh? Salah. Yang aduh Dewa lupa lagi. Yang ini, Yesus datang sebagai manusia. Oke. Yesus datang sebagai manusia. Yohanes 1 nomor 7 mungkin tuh, Bang. 2 Yohanes 1 nomor 7. Ya Allah, ya Robi, sampai lupa. 2 Yohanes 1 nomor 7. Ya, aku bacanya. Baik. Sebab banyak penyesat telah muncul pergi dari ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Baik, siap. Di dalam 1 Yohanes ini, Pak, menjelaskan, Pak, Bapak mengakui Yesus adalah Tuhan. Saya mengakui Yesus adalah manusia. Siapa di sini yang penyesat, Pak? Bapak atau saya, Pak? Yang penyesat. Ternyata yang penyesat itu Bapak. Simak dulu, sebagai manusia atau manusia? Manusia, Pak. Tangannya. Manusia dia, Pak. Baca dulu, baca. Itu udah dibaca barusan. Gimana sih? Ulangi dulu. Itu barusan udah dibaca. Ulangi dulu, jangan banyak apa kau. Ditampilkan saja, ditampilkan ayatnya. Ulangi dulu. Nggak bisa on cam, Bang Dewa. Baik. Yang bisa on cam siapa di sini? Berapa Yohanes berapa? Bang Dewa, Yohanes berapa Bang Dewa? Yohanes Yohanes. 7. Yohanes berapa?
2 Yohanes 1 nomor 7. 2 Yohanes nomor 7. Nomor 7. 2 Yohanes 1 nomor 7, ditolong ditampilkan biar dia pelototin sendiri ayatnya. Coba Moy gedein tuh. Mau open cam Moy. Nah, sabar. Yohanes 2:7. Wah, lelet amat sih pengajarnya. Bang Dewa kemana Bang? Sabar. Jangan diturunin, Moy. Sabar. Ayo. Kenapa turun Bang Dewa? Entah. Nggak tahu jaringan mungkin Bang Dewa. Yohanes 2. Yohanes 1 ayat 7 Bang. Yohanes 1 ayat 7. Oh, yang 1. 2 Yohanes 1 ayat 7. Oh, Yohanes. Maaf kepental tadi jaringan. 2 Yohanes 1 nomor 7. Saya pengen tanya ke Pak User. Pak User mengakui Yesus sebagai apa? Pak User mengakui Yesus sebagai apa? Saya tanya ke Pak User. Pak User mengakui Yesus sebagai apa? Ya. Baca. Pak User mengakui Yesus sebagai apa? Kejang-kejang dia Bang. Orang Kristen kok pada sakit semua. Ayo. Kejang sih. Iya. Silakan dibuka. 2 Yohanes 1 nomor 7. Oh, iya. Open cam bisa nggak Bang Chan? Bentar. Ya biar si user baca, ototin tuh ayat itu. Ini sebab banyak penyesat telah muncul itu ya. Oke, ini dia. Iya. Sabar. Oke. Sabar. Oke, siap. Itu kan? Dibesarkan Moy. Nah, baca tuh. Dibaca, user. Pak. Apa? Baca. Baik, saya bacain ya. Kalau Ya itu user Pak Ser, baca Pak ya. Ser baca itu udah biar dibaca sendiri sama Pak Ser itu. Oke, Pak baca Ser, user. baca. Pelototin situ sampai bintitan tuh. Baca. Baca. Kami sudah baca, tinggal Bapak udah baca apa belum? Nah, baru dengar yang di bawah. Cepat. Baca itu Ser, Pak Ser, baca. Pelototin tuh ayat tuh. Coba baca. Oh, dia belum pernah membaca dia. Belum pernah baca ayat ini dia. Iya, kasihan banget ya. Coba dieja deh, kalau nggak bisa baca, dieja aja. Nggak apa-apa, dieja. Baik, Ayo, saya siapa yang baca. ngomong tadi, Nggak dieja apa-apa. aja. Baik, saya yang baca. Inilah firman Theos. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Sebagai manusia, kamu bilang tadi manusia. Sebagai manusia. Nah, di Bapak situ mengakui sebagai manusia kan? Firman yang telah Ya, ditanya lagi. Si user ini mengakui Yesus sebagai apa? Jawab. Jawab user. Aku Yesus sebagai apa? ya, sebagai manusia kan? Yang datang Iya, yang kamu imani itu Yesus itu sebagai apa, Ser? Kamu paham nggak? Mengakui Yesus itu sebagai apakah Tuhan kah manusia? Yang datang sebagai manusia, bukanlah Iya, Tuhan yang itu kamu manusia. imani Yesus itu sebagai Tuhan apa manusia? Jangan muter kau jawab. Muter ke mana? Iya, Begini, yang kamu Ustaz. imani Yesus itu sebagai manusia kah sebagai Tuhan?
Yohanes 1 sudah dikatakan firman telah menjadi manusia. Ya? Iya, yang aku tanya, kamu itu mengaku Yesus itu sebagai Tuhan apa manusia? Datang sebagai manusia, yaitu Yesus Kristus. Ya berarti Yesus adalah manusia, yang kamu tuhankan itu manusia gitu loh. Yang datang sebagai manusia dalam rupa Dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali kehendak Bapa. Kamu Baca yang itu. Alkitab itu. Kamulah kamu Iya, Sir. Ente mengakui Yesus itu sebagai apa? Enggak bisa mengakui jawab. Yesus- Kalau dari tadi ditanya itu dia malah muter lagi. Saya sudah jawab. Dia datang Iya, Baik, kamu yang mengakui Yesus mengimani itu sebagai Yesus apa? sebagai manusia apa sebagai Tuhan? Yohanes itu, ya, Yohanes 1 itu. Firman telah menjadi manusia. Jangan ke situ, Pak. Jangan ke situ, Pak. Firman telah menjadi manusia. Memang kita semua adalah manusia, kita adalah hasil firman, Pak, semua juga. Baik, Pak. Pak, kita masuk ke sebentar, Pak, sebentar. Kita masuk ke sini, Pak. Kok kamu mengatur? Yang mengatur siapa, Pak? Yang mengarang siapa? Bukan keimanan kamu kok. Kamu yang ngatur. Oh, keimanan, selesai. Keimanan nggak bisa diganggu. Iya, Iwan berarti bilang, hanya cuma mengimani baik. gitu loh Buang kan? aja, boy. Kita cari yang lain. Buang aja itu. Buang aja, buang. Dia cuma mengimani, makanya dari Karena tadi gini. ditanya, aku Yesus itu mengimani dia sebagai Tuhan kah, apa sebagai manusia? Ditanya, muter lagi. Yang dijelaskan di sini, suruh jawab Tuhan kah manusia? Dia cuma bilang mengimani, ya berarti harus dibuang lah. Emang dalam surat apa yang disebut hai orang-orang beriman? Kan disebut di sana kan? Gimana sih kamu? Itulah kalian tuh Mohon maaf, izin undur diri Sekali dulu lagi karena saya mau sholat tegaskan Jumat ya, bang. Kristen itu nggak punya iman, Pak. Mohon datanya. Kalau Ya, Kristen itu tidak mempunyai iman, Pak. saudara-saudaraku, assalamualaikum. Mau izin mau Jumatan. ya. Kamu tidak berdasarkan iman. Pak, orang Kristen itu nggak punya iman, Pak. Mau saya tunjukin datanya juga, Pak. Pak, Oh, suruh mindahin gunung ya? Suruh mindahin gunung. Kalau di Al-Quran suruh pindahin gunung. Kan saya bilang nggak ditulis hai kamu. bukan, kalian tuh kan terkunci dengan kepala gereja itu atas penebusan dosa. Jadi kalian tuh udah terkunci dalam otak kalian, udah terkunci. Iman. Yesus itu manusia loh. Pendeta kalian udah mengatakan Yesus itu manusia. Dia makan, tidur, ngorok. Pendetamu sendiri, kamu lihat tipping saya. Pendetamu yang ngomong, Yesus itu manusia, bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Bapak kamu. Ini Jangan- aja ke Bawowu aja, Pak. Percuma, Pak, sama dia percuma. Ke Bawowu Iya. aja. Orang kamu nggak apa? Bawowu, Nggak paham. boy. Dibuang aja ke Wowu aja, Wowu. Nggak tahan kamu Wowu kan? ini seorang Kristen. Wowu ini adalah seorang Kristen. Makanya Mudah-mudahan saja kamu tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah. Jangan bahas Alkitab itu. Yesus adalah Allah. Yesus manusia, gimana sih? Yesus manusia, Pak. Udah, jangan dipelintir. Kesian loh, kesian Yesus dibilang Allah loh. Menjadi manusia. Firman itu adalah Allah. Udah? Nah itu kenapa? Karena Yesus ditiup firman, katanya roh itu kan. Kamu kalau nggak ada roh juga, emang jadi manusia. Untuk menebus dosamu yang Mana congor ini. ada? Emang Yesus disalib dia ngomong, aku disalib buat menebus dosa kalian. Mana ada Yesus ngomong kayak gitu? Oh, Sama Yesus dosa aja dia kita ditebus. mau disalib aja dia udah minta tolong bapaknya kok. Aduh, Pak, mau saya makanya. tunjukin, Pak, datanya. Kalau Kristen itu nggak punya iman, Pak. Datanya, kalau Kristen Jangan terkunci dengan kalimat kepala gereja bahwa Yesus disalib buat penebus dosa. Nggak ada itu. Kalau tahu Yesus mau disalib buat penebus dosa, kenapa nggak dari awal dia disalib sama murid-muridnya? Kalau kamu tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah, jangan sesuka hatimu. Loh, saya tidak percaya. Saya percaya Isa Kamu percaya kepada Yesus? seorang manusia seperti Abraham, Kamu percaya Musa. Kami iman bahwa Yesus itu seorang nabi, Isa Al-Masih, anaknya Maryam,
Bukan Apa Tuhan, kaitannya- bukan Allah, bukan. Apa kaitannya Isa dengan Yesus? Jangan nyontohnya Loh, Allah. sekarang mau nanya, emang Apa kaitannya? loh, dalam kitabmu ada tulisannya Yesus, kan Isa Al-Masih tulisannya. Di gereja aja ada gereja Isa Al-Masih. Kenapa nggak ada gereja Yesus? Tulisnya gereja Isa Al-Masih. Nah, jangan menyamakan. Kalau Kristen Moy, mengakui ini Kalau kau debat beriman, kusir, Moy. Moy debat kusir dari tadi. Iya. Mendingan buang saja user ini. Buang aja, Moy. Baik, Mbak Wowu, apa yang mau kita bahas, Mbak Wowu? Ada tanggapan nggak mengenai soal 2 Yohanes 1 nomor 7 tadi? Kalau Yesus datang sebagai manusia. ya itu kan menurut kami sebagai agama Kristen mengakui kalau Yesus itu adalah manusia. Karena menurut iman kami Kristen, kalau Yesus itu sebagai manusia, dia datang lahir sebagai manusia. Begitu. Jadi itu menurut iman kami sebagai Kristen. Beda dengan agama lain kan, Islam itu. dalam kita berdiskusi, Mbak, jangan menurut iman, tetapi berdiskusilah berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab suci. Di dalam kitab suci, Mbak, yang dianggap suci, Bible mengatakan Di apabila dalam dia kitab suci datang. kami menerangkan bahwa Yesus itu adalah manusia, toh seperti yang sudah disampaikan tadi, ya kan? Jadi kami sebagai orang Kristen, kami sebagai agama Kristen mengakui bahwa Tuhan Yesus itu dia datang ke dunia sebagai juru selamat. Dia menyerupai sebagai manusia, begitu. Kami Itu percaya. menurut kami Kristen. Iya, Yesus juru selamat, kami percaya. Nabi Musa juru selamat, kami percaya. Tapi kan Nabi Ibrahim Musa, juru selamat. tidak dikatakan juru selamat sebagai penebus juru selamat manusia kan? Pada saat di zaman Nabi Musa, yang menjadi juru selamat siapa itu? Pada saat di Yang zaman menjadi- Nabi Musa. Itu kan pada saat juru selamat itu dia itu menurut pembaca Alkitab kami di sini dibagi 2 pembacaan Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Artinya dalam Perjanjian Lama kami mengimani bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Allah. Tetapi dalam Perjanjian Baru Salam. kami mengimani bahwa Tuhan Saya Yesus bertanya sederhana, Mbak. Saya bertanya sederhana. Ketika di zaman Nabi Musa, apakah Nabi Musa bisa dikatakan sebagai juru selamat? tidak, Karena karena Yesus dia belum cuma ada. nabi. Baik, dia Tidak seorang lah, nabi, dia itu dia bukan juru selamat. Kalau misalkan Bukanlah. Nabi Musa itu adalah bukan juru selamat, pada saat itu siapa yang menyelamatkan di zaman Nabi Musa? Ya Tuhan Siapa yang Allah. menjadi juru selamat? Dengan cara apa Tuhan Allah menyelamatkan menjadi juru selamat ketika Melalui mau Roh menyelamatkan Kudus. kaumnya? Dia Melalui Roh datang Kudus. kepada Nabi Musa melalui Di dalam- Roh Kudusnya. Dia Mbak, menyampaikan di dalam perjanjian lama tidak ada Roh Kudus, Mbak. Dalam perjanjian lama, nggak usah ngibul-ngibul kami. Ada Roh Kudus di perjanjian Nggak ada, Pak. Belum ada. Nggak ada. Mbak ya, tidak usah menambah-nambah seperti itu. Di zaman Nabi Musa dikatakan sebagai juru selamat. Tapi Mbak mengatakan di zaman Nabi Musa tidak dikatakan sebagai juru selamat. Pada saat di zaman Nabi Musa, Itu menurut siapa ajaran yang kami. menjadi juru selamat, Mbak? Yang menjadi juru selamat, Tuhan menjadi juru selamat. Dengan cara apa Tuhan ingin mau menyelamatkan umatnya Nabi Musa pada saat itu? Siapa yang ditunjuk sebagai juru selamatnya? Dia tidak menunjuk Nabi Musa di sini berperan bukan sebagai juru selamat, tetapi Baik, sebagai kalau begitu umatnya Nabi Musa semua celaka, Pak. Baik, seorang nabi. Pada saat itu berarti di zaman umatnya di zaman Nabi Musa semua celaka, Pak. Begitu. Karena tidak punya juru selamat. Kenapa untuk juru selamat? Itu juru selamat itu kan maksudnya di situ di saat itu perjanjian lama. Kalau kita mengikuti perjanjian lama, Saya nggak nanya perjanjian lama, Mbak. Tolong, Mbak, jawab pertanyaan. Pertanyaan saya sederhana loh, Mbak. Itu, Mbak. Ketika di zaman Nabi Musa, bukan di perjanjian Baik. baru. baik saya ikuti. Baik itu perjanjian lama. Ketika di zaman Nabi Musa, siapa yang menjadi juru selamat pada saat itu? Pada saat itu kan juru selamat itu belum ada tuh, tapi dia Belum Diimani oleh ada. Artinya pengikut Nabi Musa semua celaka, semua masuk ke dalam neraka, begitu. tidak lah, karena kan itu waktu itu dia sudah ada Tuhan Allah. Allah Bapa di Apakah surga menampakkan itu. diri? Apakah menampakkan diri Tuhan Allah ke dunia ketika di zaman Nabi Musa? Yang menampakkan diri lah.
Di dalam Kapan itu Alkitab menampakkan diri? Coba minta ayatnya. Minta ayatnya. Tuhan akan menampakkan Di mana, diri di mana? kepada Musa di atas gunung Sinai. Itu Di mana, di mana? contohnya. Iya, di zaman Nabi Musa di mana? Di mana? Menampakkan diri di mana? Baca aja. Di mana Kalian ayatnya? kan jago. Jadi cari Baik, di saya baca. kitab Di mana Keluaran. ayatnya? Keluaran, baik Keluaran berapa, Mbak? Udah lupa juga. Mending jujur kan, mending jujur. Tetapi itu di dalam itu Tuhan Allah itu menampakkan diri kepada Nabi Musa di atas gunung Sinai. Berarti itu Tuhan Allah itu datang kepada Musa untuk menyampaikan sesuatu kepada manusia melalui Nabi Musa. Tetapi Berarti Nabi Musa juru selamat pada saat itu. Berarti Nabi Musa juru selamat. Juru selamat pada saat itu. Nabi Oh, tidak. Nabi Musa itu bukan Yang menjadi juru selamat siapa? Dia hanya seorang nabi yang diutus oleh Tuhan Allah. Iya, yang menjadi juru Jangan selamat salah pada saat itu memperhatikan. siapa kalau Juru bukan Nabi selamat Musa? hanyalah Tuhan Yesus. Di zaman Nabi Nuh, di zaman Nabi Ibrahim, siapa yang menjadi juru selamat, Pak? Pada saat itu kan tidak ada pembicaraan di situ, di dalam Alkitab kami tidak mengajarkan. Iya, yang ini menjadi juru selamat siapa? yang jadi Bahkan juru tadi selamat. mengklaim kepada kami, Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Berarti nabi-nabi yang lain bukan juru selamat. Nah, di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, siapa yang menjadi juru selamat pada saat itu? Aku di zaman Ibrahim itu, alaihissalam itu. Karena Siapa yang menjadi juru selamat? aku hanya berpatokan kepada yang Alkitab. Ih, kenapa ketawa? Kirain gua pinter loh, ini bener nyerocos aja. Aduh, bukan soal pintar, tetapi itu Allah wassalam, aku nggak ngerti itu loh. Lah jangan bahas itu. Yang Mbak ngerti Waw. aja. Mbak Waw, udah ngopi belum? Iya ya, Udah ngopi belum? udah lah. Oh, udah. Udah doang. Oh, udah. Kira belum ngopi. Baik, Iwan Pila, alhamdulillah ya. Udah, Di dalam udah ajaran agama Islam, semua para nabi itu dikatakan sebagai juru selamat. Nabi Ibrahim alaihissalam itu juru selamat untuk kaumnya. Iya, Nabi tapi itu Musa kan alaihissalam itu agama. adalah juru selamat untuk kaumnya. Iya. Nabi Isa alaihissalam begitupun juru selamat untuk kaumnya. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Semua para nabi menyelamatkan umatnya sendiri-sendiri. Sementara Rasulullah SAW untuk menyelamatkan kita semua. Karena Al-Quran diperuntukkan untuk semua manusia. Ya ayuhannas, wahai seluruh umat manusia. Ya Bani Adam, wahai semua keturunan Bani Adam. Sementara Nabi Musa alaihissalam hanyalah diperuntukkan untuk orang-orang Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam diperuntukkan untuk orang-orang Bani Israel. Sementara Bani Katolik, Bani Protestan itu Paulus. Ada tulis di situ Bani Protestan. Emang kan Bani Israel kan untuk Nabi Musa, Mengajarkan ya kan? Maaf bang, boleh nanya nggak? Aku boleh nanya nggak? Sama kalian? Boleh. Aku boleh nanya nggak? Boleh apa? Agama yang nggak kalian? Boleh. Alkitab Al-Quran kalian di dalam Alkitab kalian itu mengajarkan nggak? Untuk mengajarkan untuk mengejek agama orang lain atau kepercayaan orang Kami lain? tidak baik. Mengajarkan di situ. Baik, Mbak. Atau Baik, Mbak. mentertawakan ajaran agama orang lain? Baik, sebentar, Mbak ya. Saya jawab. Minta penjelasan. Di Apa dalam Islam, diajarkan baik. oleh agama kalian? Baik, Pak. Di dalam ajaran agama Islam, kami memang dilarang Atau cuman karena manusia-manusia yang sesat yang Eh. menang sendiri? Di dalam Alkitab agama kami tidak ada mengajarkan di situ. bertanya tapi tidak butuh Di mana? jawaban. Di dalam kitab di dalam Al-Quran di bagian mana? Ayat mana? Dapat Banyak harus menghina ajaran agama orang lain. Sudah, Pak? Sudah belum? Jangan mengagung-agungkan agama kamu, tetapi pribadi kalian itu lebih bobrok dari agama kalian. Baik. Di situ kan tidak mengajarkan. Di dalam Al-Quran kalian tidak mengajarkan. Jangan menghina agama orang lain. Ini nggak bisa dilawan kalau Saya perempuan. pengertian tentang Alkitab dan Al-Quran. Ada yang bisa Kenapa ngelawan kalian nggak? mengejek agama kami? Ada yang bisa ngelawan nggak? Beda kan agama kita, apa Alkitab kita? Kalau perempuan sudah diciptakan memang harus cerewet karena dia punya dua kan. Lebih bagus kita diam aja lah kalau cewek-cewek. Mau dijawab apa? Mau dijawab baru kita baru A, dia udah Z larinya.
Bang Dewa boleh ngomong sebentar nggak sama Bang Dewa nih? Silakan. Assalamualaikum, perkenalkan buat semuanya nih, Bang Dewa. Saya dari Bogor, mohon maaf kemarin nggak sempet bilang dan nggak punya WA-nya ya. Saya ke Bekasi nyari yang menghina Al-Quran yang 3 huruf itu ya, nggak ketemu Bang. Nggak ketemu Bang. Iya. Nggak ketemu sampai ke bulak kapal saya. Saya juga di Bogor Barat ini Bang. Izin Bang, nanti kita Assalamualaikum ketemu aja warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Bang Dewa, Saya di Bogor Barat. Iya. apa kabar antum? Alhamdulillah baik Pak. Baik. Alhamdulillah. Bang di Bogor Barat bang. Siapa yang di Bogor Barat? Ya, saya Yang di Bogor Barat siapa bang? Muhammad yang di atas. Oh Bogor Barat di mana bang? Lewiliang Pak. Oh Luliang. Oh, kita sama-sama Barat bang. Tapi abang di Luliang, saya di Ciamat. Oh iya. Kota kalau Bapak kota, kalau saya Bogornya. Ya, emang kemarin ada yang apa? Ini apa namanya? Yang menghina Al-Quran kayak gimana? Itu Bang Dewa itu sama Prof Handi. Saya lihat di ini aja rekaman di videonya. Berangkat saya Ya, karena itu. Saya lagi nyari yang namanya Minang Kristen. Itu saya sudah laporkan sama seluruh orang Minang kan. Dia di situ settingnya kalau memurtadkan yang lain biasa, tapi kalau memurtadkan orang Minang itu baru mantap. Itu saya udah cari dia tuh, saya sudah laporkan sama kehidupan untuk cari orang ini. Kalau dapatkan lumayan kita ada kopi kan si Minang Kristen ini. Gitu. Oke, lanjut Bang Dewa. Itu ya kalau Mama, saya angkat tangan Bang Dewa ya. Saya angkat tangan aja deh Bang Mama itu. Baik, tolong tampilkan aja surat Al-An'am ayat 108. Ada yang bisa menampilkan? Kenapa Bang Dewa? Al-An'am ayat 108. 108 ya. Ayat 108. 108. Mbak Pisa, makasih banyak. Ini dan janganlah kamu memaki sesembahan, gitu ya? Ya betul. Oke, siap Bang Dewa. Kita buka oncom. Nih. Bismillah. Itu kan? Bang Dewa nggak Jumatan nih setengah 12. Ini ada 8 menit lagi. 8 menit lagi. Masih bisa. Iya. Masih bisa. Iya, izin turun dulu ya, Bu Hos. Oke, 8 menit lagi. Bang Jago, sebentar kita bareng aja 8 menit lagi. Oke. Dia juga mau mandi. Sama-sama. Semalam malam. Bang Dewa, Ya. mau tanya, aku nggak bisa kontak Bang Andre. Pindah di mana sih dia sekarang? Nggak tahu pindah kemana, Dewa lupa. Baik. Iya, padahal Tadi kemarin kan dekat rumah, di depan rumah. Iya. Baik. Nah, tadi Bu Wawu mengatakan apakah di Islam mengajarkan kami menghina sesembahan orang lain. Ini ayatnya ada. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, jangan sampai kita itu menghina, menghujat sesembahan orang lain. Kalau misalkan Bang Jago yang mengancam, saya tidak takut. Kalau misalkan Ultraman yang mengancam, Pak Muhammad mengancam, Badin mengancam, atau Bang Chan yang mengancam seorang Mahadewa, saya tidak takut. Di sini isinya adalah ancaman bagi Allah. Awas kau Mahadewa, andaikan kau menghina sesembahan orang lain, akan aku rajam kau. Tetapi asbabul ayat ini mengatakan, kalau kita menghina atau menghujat, apakah kita membaca ayat di dalam Bible dikatakan sebagai menghina atau menghujat? Kan tidak. Jadi dalam diskusi mengenai soal kebenaran ini, kita lihat berdasarkan buktinya, berdasarkan datanya, bukan berdasarkan katanya. Bukti yang berbicara, jangan bicara jadi bukti. Kalau bicara jadi bukti, itu namanya dongeng. Sementara di dalam Bible sudah mengatakan Yesus begini, Yesus begini, Yesus begini. Apakah kami dikatakan sebagai menghina?
Tidak. Yesus dikatakan sebagai mati terkutuk. Apakah kami menghina? Ayatnya ada. Apa yang kami salah dalam hal ini? Apakah kami salah dalam hal ini? Ketika kami membaca yang namanya Bible? Tidak, kami tidak salah. Kami membaca berdasarkan text proof, berdasarkan apa yang tertulis. Tetapi jangan sampai kita menghina tanpa ada tulisan sama sekali, tanpa ada datanya. Jelas itu namanya penghinaan. Contoh, misalkan saya mengatakan kalau Yesus adalah seorang germo, asli itu saya menghina, itu saya menghujat namanya. Tetapi kalau saya mengatakan Yesus mati terkutuk di tiang salib, itu ada ayatnya dalam Galatia 3 nomor 13. Di mananya kami salah? Konon katanya ajaran kasih, tetapi Yesus mengutuk pohon ara. Apakah kami menghujat? Kami membaca di sini. Di mana salah kami ketika kami membaca? Kami ingin menyadarkan sama yang namanya orang-orang Kristen, orang-orang kafir, di mana mereka itu sudah tersesat ke jalan yang salah. Apa kami salah? Ini adalah bukti kecintaan kami kepada saudara-saudara kami. Kami ingin menuntun, kami ingin mengajak, kami tidak mau merebut yang namanya keimanan. Ketika berdiskusi, pada saat dia mengatakan ini adalah iman kami, stop di situ. Tidak bisa kami lanjutkan, karena yang namanya membaca Bible bukan berdasarkan iman, tetapi membaca Bible menggunakan yang namanya akal. Orang yang beriman itu harus berakal dulu. Orang yang tidak berakal, jelas dia itu tidak punya iman sama sekali. Ya, begitu ya, Bawu ya. Yang perlu Bawu tahu. Baik, itu aja Moy dari Dewa. Dewa harus mandi. Karena semalam 4 kali 27 jurus, Dewa harus mandi besar juga ini. Terima kasih kepada semua, Bang Jago, Bang Dim, dan lain sebagainya. Jujur ya, Bang Dewa, jujur ya. Jadi semalam bantai berapa Yahudi itu ya? Waduh, itu nggak tahu itu. 70. Oke, 70. 70 ya. Baik, Oke. Terima kasih semuanya ya. Amoy, terima kasih semuanya ya. Jangan lupa. Bang Dewa ya. Baik. Di sini ada semua loh datanya loh Pak. Ya. Allah sendiri berkata kan sama Musa kan. Ya, ini berfirman melalui tabir wahyu, tidak bertemu langsung. Nggak lari bro, itu tidak bertemu. Tadi Allah sendiri berkata kepada Musa. Iya, tadi Pak Anak Rantau berkata, itu ada Allah. Jangan lari dulu. Pak Anak Rantau tadi menyatakan Musa bertemu dengan Tuhannya. Saya kejar loh, saya kejar ini. Ayo, apabila dia tidak bertemu, berarti memang firman itu disampaikan melalui wahyu. Nggak ada yang bilang karena tidak langsung bertemu. Coba dengar. Ada ayatnya. Dengar tidak? Firman ini disampaikan melalui wahyu kepadamu. Tuh. Malahan Musa sendiri sama Allah sendiri yang berkata. Pak Anak Rantau, saya ketawanya tadi. Mana yang bisa ketemu sama Allah, bukan Musa. Siapa? Mana yang bertemu? Di mana dia bertemu? Elia ketemu, Elia. Ini di Keluaran 7:13 ini tadi kata bertemu. Tetapi hati Firaun berkeras. Nah, Firaun di sini. Dengar coba. Aduh, sakit perutku Pak. Berarti pertanyaan saya itu, Muhammad tidak ketemu kan? Tadi dia jawab iya. Oke, saya ikutin dia. Iya. Di sini nggak ada ya, jelas ya, Musa bertemu ya dengan Tuhan ya, benar ya. Tapi orang yang tidak berkata langsung dari Allah mulut sendiri itu, berarti dia bukan nabi itu. Ngawur kamu. Iya, dia bukan nabi itu. Di mana Anda mengambil data itu? Enggak, saya kejar Anda dulu. Anda tadi mengatakan Musa bertemu gitu. Dia tanya, dia tahu utusannya dari mana. Di situ kan firman disampaikan melalui wahyu, itulah mereka yang diutus untuk menyampaikan firman, itu dikatakan nabi. Saya bertanya bahwa dia bukan dari mulutnya sendiri, terus dia diutus dari siapa? Dari Allahnya dari mana? Gimana? Enggak, Bapak lari dari konteks sekarang. Jujur, Bapak lari dari konteks. Saya mengajar Anda dulu loh. Berarti gini, Pak Narantau. Jadi udah fix ya. Berarti Musa tidak ada datanya bertemu dengan Tuhan ya, benar ya? Benar. Dengar benar nggak?
tanya di 5 ayat yang ke-22 Pak. Berarti sudah fix Pak Naranto. Ayat yang ke-22 Pak. Supaya kita Sudah. itu kan Gini saya bertanya. gini Pak Naranto. Gini. Nah, izin dulu. Izin. Ini kan waktu saya udah mau siap-siap Jumatan ya, berangkat. Tadi kan sudah perjanjian, nanti setelah Jumatan saya akan hadir kembali. Atau Bapak berdiskusi dulu dengan Bunda Rahma atau dengan apa? Karena saya ingin Jumatan dulu Pak Naranto ya. Oke, salam toleransi dulu Pak Naranto. Jadi sudah pik ya, Musa tidak bertemu dengan Tuhannya ya, hanya menghadap ya. Ini saya pun akan menghadap. Jumatan menghadap pada Allah ini. Itu. Musa berhadapan sendiri. Ya, saya hanya ingin mempersembahkan doa, permohonan doa dan ampunan sama Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menghadap ya. Bukan bertemu. Di sini saya tidak bertemu ya Jumatan nih. Sama seperti Musa. Apakah kamu tunggu dulu? Apakah dalam itu kamu akan dikatakan itu Allah berkata kepada kamu sendiri dari mulut? Saya membacakan firman Allah dari yang disampaikan oleh Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Dan saya mengimaninya. Itu adalah firman Allah. Itu. Ya. Karena saya sendiri bukan orang yang diutus, karena saya bukan nabi. Saya bukan nabi. Saya hamba. Iya, saya hamba ini. Dan saya umat Nabi Muhammad. Ya, itu aja. Saya bilang menyaksikan selama. Ya, saya Jumatan izin dulu ya, Bunda Rama. Semuanya saya izin pamit dulu. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita diskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan akan Ibu Bunda mau diskusi saya sama diskusi apa lagi sini? Pak, itu kenapa berisik sekali Pak di tempatnya? Kalau saya bertanya nanti jangan marah-marah dan seperti yang tadi. Kalau bukan sudah ada, tidak ada, ada. Itu kalau ada orang yang dulu. Saya kamu tanya mereka sama itu hostnya kalau tidak ada yang di dalam Alkitab itu saya bilang tidak ada seorangnya itu tidak itu apa Noise ya, siapa noise ya? Bang Uco, siapa noise? Coba mute dulu anak rantau, coba mute, siapa yang noise? Oh, oke, coba buka anak rantau. Anak rantau coba buka. Oke. Silakan. Tadi begini, begini Pak anak rantau. Ya. Sumber dosa waris itu kan, sumber dosa waris. Oke, sumber dosa waris itu dari Adam. Iya, terus. Ya, dosa waris apa ya? Pengetahuan tentang dosa waris itu terhadap teman Kristen itu kan dari Kitab Kejadian toh. Kitab Kejadian. Nah, Kitab Kejadian ini disinilah teman-teman Kristen itu mengambil pemahaman tentang adanya dosa waris Adam. Tetapi seperti yang kita ketahui, orang-orang Judaism ya, teman-teman Judaism itu yang pemilik Bible ini, pemilik perjanjian lama ini tidak mengimani adanya dosa waris Adam. Ini kan menjadi sebuah tanda tanya bagi kami orang Muslim ya. Terus, oke, silahkan Ibu. Bentar, belum lagi, sedikit lagi. Musa yang diturunkan kepadanya Taurat ini ya, Torah ini, 5 kitab, 5 Taurat Musa ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, itu 5 ya. Kemudian Nevin, Ketuvin itu kitab para nabi, tidak pernah mengajarkan kalau di Kejadian ini ada pengajaran tentang dosa waris Adam ya. Intinya orang-orang Yahudi sana tidak mengimani adanya penebusan dosa waris Adam yang dilakukan dengan kematian seorang Tuhan atau seorang manusia, lantala apa atau Tuhan yang mati atau manusia. Nah, ini menjadi tanda tanya karena mereka ini yang punya kitab loh. Perjanjian lama ini Yahudi punya kitab. Tapi dia tidak mengimani adanya hal seperti yang kalian imani ini. Nah, dan mana itu? Kenapa tuh? Silakan. Iya. Oke, saya jawab. Nah, kenapa yang tertulis di dalam kitab itu? Nah, siapa yang tulis di dalam hukum Taurat itu? Nah, kenapa Anda imani sementara Yahudi tidak imani? Mereka tidak imani, tapi kenapa mereka tulis dalam kitab itu? Kenapa Anda imani hal-hal seperti itu bahwa Yesus itu mati untuk manusia? Saya kan tak jawab dulu dong. Jawab dulu dong. Kenapa Anda imani yang tidak seperti yang diimani Yahudi?
Sementara yang Anda imani itu dari kitab Kejadian milik Yahudi gitu. Ibu mute dulu, saya tuliskan, saya jelaskan ya Ibu. Bisa dijelaskan Pak, saya hanya bertanya. Oke, ibu mute supaya saya omong. Why? Kenapa? Supaya fair Ibu dengarkan tidak? Kenapa orang Yahudi itu Yunani atau sama orang Yunani sama Ibrani itu, kenapa mereka itu percaya kepada? Kenapa kok Yunani, Ibrani? Berarti kok tidak ada ilmu yang capek. Saya kalau orang tidak ada ilmu, saya tidak sebut Yunani. Saya tidak ke Yunani. Saya bilang, kenapa kok ke Yunani, Ibrani? Aduh. Kamu nggak paham ya? Iya. Saya tanya. Iya. Sebentar Bang. Mereka tuliskan. Saya perjelas dulu. Kenapa mereka tuliskan dosa warisan dalam kitab? Tidak ada, mana ada dosa warisan. Coba mana di sana di punyanya Yahudi. Ada dosa warisan. Saya bacakan lagi. Saya sudah mereka tidak mengimani adanya dosa warisan, nggak ada. Kitab dosa waris Adam ya. Dosa waris Adam ya, mereka tidak mengimani itu. Buktinya kenapa mereka tidak mengimani? Karena mereka tidak mengimani kematian manusia untuk menebus dosa waris Adam. Dengarkan tidak? Kita omong ini yang tertulis di dalam kitab itu Ibu, bukan saya tanya, dengar pertanyaan saya. Kenapa Yahudi? Sebentar Bang, Abang, dengar. Oke. Kenapa Yahudi tidak mengimani penebusan dosa waris Adam oleh kematiannya Yesus di tiang salib? Sementara yang punya kitab itu mereka. Kenapa? Apakah ada penyelewengan? Oke. Kenapa kitab mereka? Kenapa mereka tertulis? Berarti mereka itu imanin yang tertulis itu. Aduh, nggak nyambung deh. Ini contoh ya. Ini contoh. Enggak, malas, nggak nyambung. Ini contoh ya. Di Al-Quran Ibu imanin di dalam Al-Quran. Berarti Ibu imanin kan dia, kenapa dia tertulis? Karena dari Arab itu. Males. Aku tanya, kenapa pemilik kitab ini, kenapa pemilik kitab ini tidak mengimani penebusan dosa waris Adam dengan kematian Yesus di tiang salib? Dia tidak imani. Sementara dia yang punya kitab Perjanjian Lama itu milik Yahudi. Itu dari yang mengimani itu tentang cerita Adam itu kalian ambil di kitab Kejadian. Kitab Kejadian itu milik Yahudi. Yahudi tidak mengimani itu. Yang saya heran mereka tidak mengimani, tapi mereka di dalam kitab mereka itu ada. Apakah itu bukan kebohongan? Ya Rabbi, nggak ada. Seandainya ada mereka pasti imani. Nggak ada yang seperti imanmu. Seandainya ada mereka pasti imani. Nggak ada di sana ditulis bahwa Adam itu mewariskan dosa waris dan harus ditebus dengan kematian manusia Yesus. Nggak ada. Kenapa kalian mengimani seperti itu padahal yang punya kitab tidak mengimani seperti itu? Berarti ada penyelewengan ya. Kalian menyelewengkan kitab orang. Ini Ibu tidak berpikir bahwa yang tertulis di dalam kitab itu kitab mereka loh. Kenapa yang tertulis di situ? Kalau tertulis, tidak ada Pak, di mana tertulis di situ? Di mana tertulis di Kejadian? Penebusan kita, Pak, di mana tertulis di Kejadian itu? Di mana tertulis Kejadian Pak? Adam mewariskan dosa waris, bahwa Adam mewariskan dosa waris yang harus ditebus oleh darahnya Yesus. Mana? Itu apa itu? Mana Pak? Jangan mau menyelewengkan kita orang Pak. Nggak ada. Nah, sekarang oke, saya buka lagi Ibu supaya Ibu mengerti. Yang di situ. Ada Pak, nggak ada pengajaran seperti itu di Yahudi Pak, nggak ada. Padahal itu miliknya loh, kitabnya loh. Kejadian itu kitabnya loh. Kenapa Bapak menyelewengkan? Saya heran itu. Bapak menyelewengkan kitab orang. Kenapa Pak? Saya tidak heran Ibu. Yang kitab mereka sendiri yang tulis. Kenapa sendiri yang mana Pak? Mana coba datanya Pak? Mana datanya di situ di Kejadian itu bahwa kematian Adam mengakibatkan dosa waris? Dari tadi ngomong
ngomongin di kitab mereka nggak ditunjukin nih, ngarang aja kau lah. Nggak tahu ini orang ini nggak ada ilmu kenapa ya? Bukan ngarang. Malas saya lanjut yang lain, malas orang nggak ada ilmu percuma capek. Yang lain silakan bang. Ibu bilang mereka yang tulis di dalam kitab mereka. Siapa bilang mereka yang tulis? Mereka yang di dalam kitab mereka itu. Saya tidak bilang begitu. Saya bilang dengar. Saya bilang dengar dulu. Saya bilang yang kalian imani itu tentang penebusan dosa waris Adam dan harus ditebus dengan kematian manusia. Tidak ada di dalam milik Yahudi, tidak diimani oleh Yahudi atau Judaism. Padahal sumber keimanan kalian itu berasal dari kitab Kejadian yang notabene milik Yahudi. Oke. Saya buka di kitab Kejadian ya. Saya buka di kitab dalam hukum Taurat Musa ya. Dosa waris ya. Ya Ibu. Oke. Dosa waris Adam ya. Dosa kan yang ditebus ya. Dosa waris Adam. Dengar kan tidak? Dosa waris manusia. Yang ditebus. Dengar kan tidak? Ya, dosa yang ditebus Adam. Dosa yang ditebus Yesus itu dosa waris Adam. Harus ditebus dengan darah Yesus, mana itu? Dengar kan dengan tidak? Darah manusia mana? Dengar kan tidak Ibu? Kan janganlah imani. Kematian Adam itu mengakibatkan sebuah jatuh ke dalam dosa. Ya, silakan mana datanya. Dengar kan tidak? Jadi saya minta data bang. Di dalam kitab Kejadian saya akan bawakan datanya. Saya tadi suruh bacakan datanya, tapi Ibu tidak dengar katanya suara ini. Nah, sekarang saya mau bacakan lagi. Mau suruh bacakan karena saya ini keturunan dari Adam dan Hawa, berarti saya berdosa. Oke, saya akan bacakan. Tapi saya nggak bisa baca di sini, Ibu. Saya boleh bagi ayat saja. Nenekmu kiper, Pak. Bagi ayat. Aduh, udahlah. Capek. Intinya yang kalian imani ya, oten-oten, yang kalian imani itu tidak diimani oleh Judaism. Sementara sumber iman kalian itu adalah bersumber dari kitab Judaism. Kejadian itu di situ diceritakan tentang kisah Adam dan Hawa, ya. Dan mereka tidak mengimani bahwa Adam itu melahirkan dosa waris dan menjalar kepada semua orang dan harus ditebus oleh darah manusia. Nggak ada. Surga. Kenapa? Emang kau mau masuk surga Islam? Ya kau syahadat dulu. Di surganya Islam itu kita ketemu dengan keluarga-keluarga kita yang kita sayangi. Kalau kalian itu hanya berupa roh, gentayangan kayak roh, ya surgamu ya. Surgamu gentayangan kayak roh. Surgamu nerakaku. Kamu tadi bilang surgamu, sedangkan Al-Quran itu siapa yang bawa? Kenapa kau ke surga? Ini dibawa ku tanggapi he. Yang kutanya kau tentang dosa waris. Dosa waris ada. Kenapa kau ke surga itu kutanggapi sesuai. Jangan bohong. Kalau sama saya itu tidak bisa bergerak, karena saya tahu semua. Wih, hebat sekali kau. Iya. Tahu Pak, tahu apa? Itu yang saya bilang. Kalian kalau bertanya baik, saya bertanya dengan baik. Tapi kalian bertanya dengan sedalam, saya akan bertanya dengan sedalam. Apa sih ngomong apa kau? Itu yang perkataan saya. Kalian hargai saya akan hargai kalian. Kalian coba kau jawab itu di mana dalam perjanjian lama itu? Di mana dalam perjanjian lama itu di mana? Itu saja yang dalam perjanjian lama kitab Kejadian mengajarkan penebus Adam mewariskan dosa waris. Mana tuh? Adam mewariskan dosa waris. Capek deh. Pak Lopo silakan lanjut. Maksud saya begini Bun, masa dosa yang diwariskan? Rumah, tanah gitu loh. Masa lahir-lahir langsung dosa? Aneh-aneh aja nyotin. Mana Mik? Pak Pendeta? Enggak
nggak ketemu dia sampai kiamat, nggak ketemu itu. 1 jam sebelum kiamat. Iya, 1 jam sebelum kiamat nggak ketemu ya. Ini Pak Pendeta semua di atas itu. Sepatu langsung Bunda Maria. Assalamualaikum Bang Ucok. Assalamualaikum. Iya bang, ya bang. Saya bentar lagi mau siap-siap Jumatan ini bang. Tapi like kita ini aku komentar lah dulu. Si Lai ini memang dari tadi kayaknya berhalusinasi melulu ini. Iya, cuman nunjukin satu tak bukti aja nggak ada gitu kan. Nah, udah mau dibawa ke sana kemari. Untungnya Bu Rahma kan fokus tadi ya. Keren juga Bu Rahma ini. Biasanya terbawa angin dia. Ini tadi fokus. Mana ayatnya? Kita bukakan di Kejadian 3. Lanjut Bu Rahma, ini udah masuk Kejadian 3. Saya ada data Pak. Kalau ada data kita omong ini tentang datanya Pak. Ya, silakan. Nah. Ayat 1 sampai 4. Kejadian 1. Ya, sampai 4. Apa itu Pak? Itu tentang penciptaan. Itu tentang buah yang dilarang untuk dosanya. Karena Allah dilarangkan itu buah, tapi ular mengatakan apa? Tuhan yang menciptakan itu buah, berarti boleh dimakankan semuanya. Yang salah siapa di situ? Untuk berdosa lah. Yang salah siapa di situ? Buah itu buah larangan. Bang Palopo, itu ular bang. Apa hubungannya dengan dosa waris tadi bang? Bang Palopo. Dengar kan tidak, itu iblis. Mana ada di situ iblis? Coba baca. Ular semua itu di situ, sampai ular yang dikutuk. Enggak ada iblis di situ. Coba baca. Oh iya. Nah, saya murtad kalau ada ular iblis di situ. Ular, berarti ular itu apa? Masa ular yang dikutuk bukan iblis? Suruh makan apa? Suruh makan buah yang salah siapa? Yang salah di situ siapa? Adam dan Hawa lah. Lah, kan yang goda iblis. Iya. Masa Adam yang berdosa? Iya kan mereka makan. Padahal buah itu buah larangan kan? Bagaimana Pak? Dia mau tahu larangan sementara dia di situ tulisannya bahwa ada dosa waris ada. Mana tuh? Baca satu Bible. Tidak ada. Dosa waris ada. Kalian kan mengimani, kamu kan mengimani sebentar, anak Ronto. Kamu kan mengimani bahwa Adam ini mewariskan dosa waris. Jadi saya ingin mana di data di Biblemu bahwa kesalahan Adam itu mewariskan dosa waris sehingga harus ditebus oleh manusia dengan darahnya. Ayo mana? Kesalahannya itu tadi saya sudah tadi kita saya tidak ingin kau berdongeng-dongeng. Saya ingin data seperti yang kau imani. Makanya aku bilang Yahudi tidak mengimani seperti yang kau imani. Padahal Yahudi punya kitab itu. Yahudi punya kitab Kejadian itu, dia punya yang kau ambil. Yahudi tidak mengimani adanya dosa waris Adam, menjalar ke seluruh manusia. Ibu tahu dari mana? Kau imani punya orang, kau menyelewengkan makna kita punya orang. Ya saya tahu, mana Yahudi mengimani itu? Mana di situ ada datanya? Mana datanya di situ? Ibu tahu dari mana ya? Tolong di. Saya tahu, saya baca mana datanya di situ bahwa Adam mewariskan dosa waris. Mana datanya di situ bahwa Adam mewariskan dosa waris sehingga menjalar seluruh tubuh manusia. Itu pengajaran Paulus. Pengajaran Paulus botak. Silahkan Ibu untuk berdosa. Silahkan. Berdosa. Itu diajar oleh Paulus Pak. Akibat kesalahan satu orang maka semua jatuh ke dalam dosa. Saya pakai dati. Kata Paulus Pak di Roma 8. Akibat kesalahan seorang maka semua jatuh ke dalam dosa. Itu pengajaran Paulus Pak. Manusia mana yang tidak berdosa? Kalau tidak ada Pak di PL itu. Jangan sampai kiamat kau tidak dapat ya pengajaran di perjanjian lama yang disebut yang dibaca Yahudi. Dosa waris Pak, tidak ada. Cerita mati, itu cerita mati. Nah, manusia mana yang tidak berdosa? Anak kecil kalau mati Pak baru lahir 3 bulan meninggal berdosa nggak? Tidak Pak. Nah, tadi Bapak bilang manusia mana yang tidak berdosa? Aneh-aneh aja Bapak ini. Dengar kan tidak Pak? Dengar kan tidak? Karena belum tahu bicara Pak.
Ada nggak di situ karena belum tahu bicara? Jangan tambah-nambah. Manusia yang baru dilahir, barang yang dilahirkan yang belum tahu, belum mengatakan Bapak ini. itu berdosa. Anak yang baru lahir, mungkin sekitar 1 tahun lah Pak ya, meninggal. Itu yang lain-lain. Dengar dulu. Dari mana dia ketemu sama Tuhan lagi, utusan dari mana dia lagi? Situ kalau Anak yang baru lahir umur 1 tahun lah, lalu meninggal, apakah dia berdosa? Apakah dia berdosa? Itu yang saya bilang. Ya Pak. Anak yang baru lahir kira-kira 1 tahun lah, meninggal, apakah dia berdosa? Itu yang saya bilang. Kalau sudah yang pandai mau bicara itu berdosa. Kalau dalam 3 bulan itu belum apa-apa. Berarti tidak semuanya manusia itu membawa